Usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha mastata'tum. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala aidan فألهمها فجورها وتقواها. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tentu kita semua dalam suasana berbahagia, ngumpul bersama dengan keluarga. Kita bisa merayakan Idul Fitri setelah sebulan kita berpuasa. Kita melewati cerita Ramadan yang selalu unik dan membahagiakan. Kita bisa sujud bersama dengan gerakan yang sama, duduk sama rata. Idul Fitri kali ini bukanlah yang pertama kali kita laksanakan. Bulan Ramadan kali ini juga bukan Ramadan yang pertama kita lakukan, tapi sudah berulang-ulang, berpuluh-puluh tahun, setiap tahun kita lakukan. Persoalannya setelah kita berpuasa dan merayakan Idul Fitri puluhan tahun itu, apa hasil ibadah puasa kita? Apa hasil Idul Fitri kita? Apakah puasa Ramadan itu mengubah kita menjadi semakin orang yang taat? Atau ada yang berubah dari kita untuk menjadi lebih baik? Sekedar ibadah tahunan saja. Kata dalam Rumi, "Huwa iyyahu sholat." Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan itu juga Tuhan Allah yang sama yang engkau tinggalkan di bulan-bulan lain. Lantas mengapa cara kita berbeda beragama? Mengapa cara kita berbeda menjalankan ibadah kalau Tuhan itu sama? Begitupun dengan kul rabbaniyan, jadilah batu wa iya masroba buat setengah-setengah. Wala takun Ramadaniyan, jangan tidak menjadi penyembah Ramadan. Ia panas semangat rumah ibadah hanya berhenti di bulan Ramadan. Karena itu kembali dengan hal. Tetapilah, jemputlah panggilannya Allah, jemputlah panggilan Nabi hayya 'alas shalah. Andai masa bayar kami, sebelum nama kita yang terdengar diumumkan di masjid bahwa hidup kita berakhir karena kematian, berilah datangilah orang yang tidak mampu, tokasiasi toem orang yang kekurangan. Jika kita punya kelebihan untuk memberi, sebelum kita yang didatangi orang untuk membawa uang duka karena jalan hidup kita sudah berakhir karena kematian. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi dilarang dia laweta, dia sifat kanan. Tapi di saat yang sama Allah juga meletakkan nyawa-nyawa macoa yang laweta. Sifat ia tareku lauri kuat, sifat ia tareku lauri abanan, ia ibadah lauri Allah Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa hal sifat lain dalam dia laweta. Yang pertama ada sifat rububiyah, sifat manusia yang angkuh dan sombong. Model manusia atau rupa tahu yang gila ujian, gila hormat, tapi sulit menghormati orang lain. Dan puasa yang berhasil dan beridul fitri yang baik adalah kalau kita semakin rendah hati. Anda tahu takabur, tidak bisa mempertahankan para tak lupa tahu, tidak selalu membanggakan yang bukan dekamah, yang biaya dan sebagainya. Karena kemuliaan itulah nasab, kemuliaan itu, kemuliaan itu bukan karena keturunan, nekat siapa keturunan saya, tapi kemuliaan itu karena takwanya seseorang. Apa kualitas dirimu? Ini apa yang ilmu? Ini apa yang pengabdian dalam hidup? Dalam sejarahnya Maulid doa, kesombongan seseorang, apa hebatnya seseorang, andaikan jagoan naik palaka, apalagi anda itu jago, waktulah yang akan membuktikan bahwa dia akan jatuh, dia akan tidak. Lihatlah bagaimana iblis yang selalu kita dengar ceritanya. Apa yang membuat Allah murka
iblis itu celaka? Ya karena dia lalai jalan Muhammad. Karena khairu minhum malak ya mempercina ya dibandingkan Nabi Adam. Salah satu alasan mengapa iblis mengubahkan diri karena merasa lebih ahli ibadah, sehingga tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam. Karena merasa Nabi iblis itu malakai sujud, lebih malakai sujud dan seterusnya. Jadi iblis itu taat, dia juga ahli ibadah, dia juga masalah sebenarnya. Tapi iblis gagal menjadi kekasihnya Allah Ta'ala karena dia tektilalan di alamina bahwa malah dia jauh anna Nabi Adam. Begitu pun inilah yang diungkapkan oleh Allah, fawailun lil musallin, celakalah orang yang salat. Malasannya itu utara atau masih sujud di keadaan takabberta, di keadaan rukutan, tapi di sisi nak buat sujud omani, tapi ademu andai sujud untuk si bakalah di paramu berubah. Malasannya itu ademu andai sujud maida konversiasi yang mereka kesusahan, padahal malasan tak membantu dengan kelebihan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, buat apa mau luar kero amalan kabinan nalo ini sesena Allah Ta'ala setelah pura atau sujud mati kuat, setelah pura atau masuk kuat, apa jawaban Nabi? Idfal sururi ala istri upamario upasannya kawana luar itu karena jeromu karena luar. Kita lupa tahu buat itu. Cobaan dan lupa ibadah bukan hanya sewaktu kita sujud, bukan hanya sementara kita sementara atau mau diri, bukan berhenti di situ. Tapi cobaan kita dari bagian utama dalam kita sahabat ibadah, sahabat sujud yang membuat kita merasa lebih maco ya anak tahu kan. Mengapa hadirin? Sebab 17 kali dikek Fatihah tak lalu disampaikan. Ma'uan ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari semalam dikek Fatihah tak ma'uan ihdinas siratal mustaqim. Rendeng atau ribuan ke jalan yang benar. Itu menandakan bahwa ini para tahu mengaku Allah Ta'ala bahwa hidup kita belum tentu benar, belum tentu benar. Itulah yang membuat Luqman Hakim di pasal masyaallah wa anak tapi marondol dua bumi anak rumah itu tahu berbuat dosa. Sejahat apapun itu, seburuk apapun orang itu, dan lebih bagaimana tahu dalam wajah malah dia jauh anak orang. Kenapa? Sebab Allah itu akan bertanya pada setiap hambanya, apa engkau lalu, apa yang engkau sudah perbuat, bukan apa yang diperbuat oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kedua, sifat keadaan dalam kita adalah sifat berbahagia, sifat kebinatangan yang sering muncul di dalam diri kita. Dia berbentuk sifat rakus, maunya menang sendiri. Ia nasa pada marakai apa-apa, ia nasa tampil sebagai model apa-apa, tidak peduli pada orang lain, tidak mau berbagi pada sesama, suka merampas, suka mengambil hak orang. Maka Ramadan dan beridul fitri itu berarti kita berupaya mengikis pelan-pelan sifat kebinatangan lalat di alam kita. Ia mengenai kewajiban zakat dan zakat harta, zakat fitrah atau sedekah sebagai hifdzul mal untuk menjaga harta kita. Untuk apa zakat itu? Supaya dia rasa peduli kita lalu berkasih. Dia rasa malah pamain lalu ma'ita dia. Tusuki tidak menikmati sendiri kekayaannya, bahwa kita tidak merasa bahwa pemasalah nikmat Allah itu lewat kekayaan hanya berimunasam tidak, tapi tusuki harus dekat dengan orang lemah. Melogi adalah wahana tukasiasi, bukan semakin menjauhi, bahkan keluarnya sendiri pun menjauh. Ia nama Allah Ta'ala yu'tuna zakah datangi tanda ilmu tukasiasi umat nama bayar zakahmu tadinya tukasiasi di pasiru ende lo diwayata lalu kita memberi sebaliknya hadir itu malah binara hadir
Walaupun kita tidak mampu atau sia-sia mohon maaf, tetapi kita jaga diri kita, harga diri kita di hadapan orang mampu. Jangan karena demi sesuatu kita lupa berasa. Sabotol ina anjoro mohon maaf, lalu kita seolah terlihat hina di depan orang mampu. Jangan sama sekali, harus kita jaga diri dan harga diri. Tugas kita hadirin adalah selama dilema kita, tangan masih bergerak, maka berjuanglah memenuhi kebutuhan keluarga kita. Di sisi yang kuat, perjuangan atau borong masa itu jauh lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada kita harus mengangkat tangan. Apalagi dalam hari jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sifat ketiga adalah sifat kepuasan dalam diri kita, seperti hewan buas. Bagaimana bentuk sifat puas dalam diri kita? Yang lalat toko al-ghadab, marah, emosi atau cahaya. Kayak cahaya lalat jalaweta anda dengan sakti yang macam itu. Sifat siliate yang disebut dengan al-hasad, suka memaki-maki orang lain, bahkan mau menjawab atau suka mempasiri atau menjatuhkan harga diri orang lain. Itu adalah sifat kepuasan di dalam diri manusia. Ramadan dan beridul fitri mengajak kita membiasakan diri diwayatkan, dibuka selebar mungkin untuk waktu aman tolong makan. Ada pangan orang yang pernah melukai, ada pangan orang yang pernah menggabung, ada pangan orang yang pernah mempasiri sekalipun dan sebagainya. Itu bukan hal yang mudah. Bayangkan aja, seandainya hukum Allah Ta'ala itu nanti Anda yang diperintahkan Allah ada pangan itu pula salah hati. Jika Allah tidak mewajibkan kita untuk saling memaafkan, tidak apa yang terjadi dengan kita. Itulah kenapa hikmah ada sikap perintah untuk memaafkan. Kenapa? Maka amarah dendam itu akan selalu terbakar di dalam diri kita seperti api yang terbakar. Karena kalau orang sulit memaafkan, maka ini tahu akan gampang membenci, gampang mencela-celai orang. Kalau pintu hati tidak tertutup, jauh tidak memboleh tidak untuk memaafkan orang lain, maka hati itu akan terbuka untuk menumbuhkan amarah cair di dalam diri kita. Kalau orang sulit memaafkan, maka ia akan menanam rasa dendam dan benci terhadap orang lain, orang yang pernah melukai. Alias sama dari itu malah tidak ada apa. Jika tidak ingin ada orang yang tersakiti, maka dapat berubah taulai. Mu'amil itu maksud saya alaweta hingga hari taulai, maka talu sahara mesti dialai-alai dialaweta. Talu sahara yang harus kita hilangkan dalam diri kita agar tidak merasa tenang dan bahagia dalam hidup. Pertama, Dato' Belo ayat sahara, pura rasa biasa, pura rasa disibuli dari sebuah masalah, pura rasa diurusi dari urusan. Kalau ini ada dalam diri kita, maka itu kita akan bermasalah dengan diri kita sendiri, bahkan ke orang lain. Sahara yang kedua hadirin adalah dalam masalah sarai atau bisarat-sarita. Nabi itu sama sekali tidak mau merepotkan orang masalah sarita. Ia lakukan sesuatu tanpa harus meminta kepada orang lain sesuatu yang memang dia harus bisa lakukan. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, itu puluhan tahun bersama Nabi sebagai pelayannya. Tapi apa kata Anas bin Malik, saya puluhan tahun bersama Nabi, seolah saya tidak pernah membantu Nabi. Karena Nabi tidak mau merepotkan masalah sarita lain, sesuatu yang memang dia harus bisa lakukan. Sarah yang ketiga hadirin, Dato' Ma'asif Ma'itai Sarah atau Ma'atna Sarah di lingkungan kita. Kalau tidak sering berbuat masalah dengan orang lain selalu dianggap sebagai saingan yang kita hidup kita tidak akan pernah tenang. Kita melihat orang lain itu sebagai kompetitor, sebagai saingan, sehingga kalau itu yang terjadi, maka di dalam diri kita tidak akan pernah tenang. Selalu kita akan masuk saja, maka akan banyak musuh kita pun akan tidak disenangi oleh orang lain.
Yang di pasaran tu mau maju asal tak makuan. Jika kami nami pasaran ini lino, semua anda dia sarang ulang tahun lain. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muslim yang baik itu adalah masalah muslimun dan lisan riwayat. Mereka atau malam atau salah sesungguhnya adalah mereka yang mampu menjaga lidah, menjaga luarnya, mampu menjaga tangannya terhadap orang lain. Makanya itu malah dengan musuh kita sebenarnya bukan yang lain. Musuh kita bukan tetangga kita, bukan orang-orang di sekitar kita, tapi musuh besar diri kita adalah diri kita sendiri, lalat dalam kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, istighfarullah, coba rela tamal ya Rabbi, coba batu-batu rela lalu. Ini berarti nafsu. Coba mulailah dari dirimu sendiri. Yang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, muak macul tahu lalu mati dalam. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kebaikan dibalas dengan kebaikan, maka kita sesungguhnya sedang berbalas jasa kebaikan orang, bukan berbuat baik sesuatu. Tapi muak karai ulama atau karai mati dalam, keburukan dibalas dengan keburukan, berarti kita sedang berbuat dendam terhadap orang. Tapi muak kara eulau tomacua mati di alam kebaikan dibalas dengan keburukan, berarti kita sedang berbuat dolim. Karena muak macua eulau tomarai mati kelona, keburukan dibalas dengan kebaikan, berarti engkau naik tangga menjadi muhsinin, orang-orang yang berbuat baik sesungguhnya. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Meskipun main di dosa di dalam kita, Allah itu menenangkan kita. Oleh Allah Ta'ala dia terpulang. Sebesar apapun dosamu di dunia ini, kalau bantu apa cinta Allah ini, maafkan kesalahan, menyesali dosamu. Lebih kaya ketika masih nak kuat, pandang kuat, asalkan kita mau datang kepada Allah dengan mengakui dosa yang pernah kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa kata Nabi? Inna lillahi ta'ala mi'a rahmah. Dia masih Allah Ta'ala 100. Jangan kita bayangkan 100 itu dalam bentuk angka. Pemah dengan inna, pemasina pemalata. Tapi mesa pemasina pemalata ada nasempurang main lino itulah yang dinikmati semua makhluk. Menikmati binatang, menikmati hewan. Tidak manusia menikmati pemasina pemalata cukup satu percikan rahmatnya pemasina. Tapi 99 pemasina pemalata nama riwayat Allah Ta'ala di akhirat bagi orang-orang yang mau beriman dan bertakwa melepaskan cinta alawina tak ada Allah Ta'ala. Makanya seburuk apapun masalah kita awalnya Allah Ta'ala mai mukabbe itu dan aku akan peluk kalian dengan maghfirah dan kasih sayang. Sebagai penutup, Islam itu kuat, nabinya membentuk hati orang, bukan mengutuk orang. Islam itu nabi yang memudahkan, bukan menyusahkan orang, apalagi menyusahkan. Islam itu ajaran yang menghormati dan mengangkat harkat manusia, bukan mengungkit-ungkit keburukan orang, bahkan memfasili tamu lain. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini memberikan kita warna baru semakin baik. Kita merasakan kemenangan dan kesucian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.